Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan kembali untuk kuliah perpindahan panas. Dan di pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang perpindahan panas overall pada bola. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menghitung perpindahan panas overall pada bidang yang berbentuk bola. Jadi untuk sebelum kita membahas tentang perpindahan panas overall pada bola, saya berikan dulu ilustrasi singkatnya, ilustrasi sederhananya secara umum. Jadi untuk kasus transfer panas overall pada bola, umumnya ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi ada sebuah bola berongga di mana di dalamnya terdapat fluida panas A, sementara bagian luar bola terpapar oleh fluida yang lebih dingin atau misalnya kita sebut sebagai fluida B dari lingkungan. Jadi ini sebenarnya secara konsep hampir sama kasusnya, ilustrasinya dengan bidang yang berbentuk silinder. Jadi di sini untuk mekanismenya juga ada 3 perpindahan panas yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah panas dari fluida A mengalir menuju dinding bola bagian dalam secara konveksi. Kemudian yang kedua, panas diteruskan ke permukaan bola bagian luar secara konduksi. Dan yang terakhir, panas mengalir menuju fluida B secara konveksi. Jadi ini ilustrasi atau gambaran secara umum sebelum kita membahas tentang transfer panas overall pada bola, tapi yang perlu diingat juga adalah bahwa tidak semua kasus perpindahan panas overall baik pada bola atau silinder ini selalu sama, itu tidak selalu sama ya dengan ilustrasi yang sudah saya sampaikan. Jadi ini kita bahas secara umum dulu saja. Nah, jadi terkait dengan ilustrasi yang tadi saya sampaikan, di sini ada skema untuk aliran panas konveksi dan konduksi pada bola berongga tersebut. Jadi di sini ada sebuah bola berongga, di mana ini di dalamnya ini ada fluida panas A. Kemudian nanti dari fluida panas A ini mungkin saja terjadi konveksi menuju permukaan bagian dalam bola di sini. Kemudian dari permukaan dalam bola, panas akan mengalir secara konduksi sampai permukaan luar. Dan apabila di luar bola tersebut ada fluida juga yang suhunya jauh lebih rendah, maka panas bisa mengalir dari permukaan luar bola menuju ke lingkungan sekitarnya, itu menuju ke fluida B yang suhunya jauh lebih rendah dibandingkan fluida A. Kemudian di sini juga ada analogi listriknya dan di sini ada RA. RA itu adalah tahanan konveksi dari fluida A menuju ke dinding dalam bola. Kemudian R12 ini adalah tahanan konduksinya dan yang RB ini adalah tahanan konveksi lagi dari permukaan bola yang di bagian luar menuju ke lingkungan atau fluida di sekitarnya. Sebelum masuk ke persamaan transfer panas overall-nya, nih kita bahas dulu, saya sampaikan ulang lagi, masing-masing untuk persamaan baik laju transfer panas konveksi dan juga konduksinya. Jadi untuk yang laju transfer panas konveksi, ini secara umum sama, persamaannya bentuknya sama dengan yang silinder. Kemudian untuk yang laju transfer panas konduksinya, maaf di sini salah, ini sebelum saya ganti, di sini harusnya pada bola berongga. Pada bola berongga, laju transfer panas konduksinya adalah ini, dan persamaan ini juga sudah pernah saya jabarkan di pertemuan yang awal tentang perpindahan panas konduksi pada bola. Jadi nanti dari kedua persamaan ini akan kita gunakan untuk menyusun persamaan untuk menghitung laju transfer panas overall pada bola berongga. Nah, ini adalah persamaan perpindahan panas overall-nya dari fluida A ke fluida B. Jadi di sini secara konsep masih sama, sama dengan silinder.
di mana di pembilangnya ini saya tuliskan selisih temperatur overall-nya, yaitu dari fluida A ke fluida B, dan di sini adalah tahanannya, di mana karena tadi yang kita bahas adalah terjadi perpindahan panas konveksi, konduksi, dan konveksi, makanya di sini ada 3 persamaan di bagian penyebutnya atau di tahanannya, di mana di sini adalah konveksi, yang di sini adalah konduksi, dan yang di sini adalah konveksi. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah di sini kan ada variabel A1 dan A2. Jadi ini karena kita berbicara tentang bola, jadi perlu diperhatikan bahwa A1 bahwa A-nya itu adalah 4πr kuadrat. Jadi persamaan ini itu adalah rumus untuk luas permukaan bola, di mana luas permukaan bola itu kan 4πr kuadrat. Jadi di sini untuk A1 sama dengan 4πr1 kuadrat, dan untuk A2 4πr2 kuadrat. Sehingga apabila persamaan yang pertama ini kita jabarkan untuk A1 dan A2-nya. Jadi tadi di sini A1-nya saya jabarkan berdasarkan persamaan yang ini ya. Jadi 4πr1 kuadrat, dan di sini A2-nya juga saya jabarkan jadi 4πr2 kuadrat. Nah, karena di sini ada supaya lebih jelas. Nah, karena di sini ada 4π, 4π dan 4π. Nah, 4π-nya ini bisa dinaikkan menjadi pembilang. Jadi persamaannya menjadi 4π TA min TB, dan di sini penyebutnya akan berubah. Jadi yang tadinya ada 4π, 4π-nya semua hilang karena sudah naik ke atas. Berikutnya kita akan membahas untuk koefisien transfer panas overall-nya. Jadi sama halnya dengan silinder, untuk menentukan persamaan U atau koefisien transfer panas overall, kita bisa meninjaunya berdasarkan dari bidang dalam maupun bidang luarnya. Nah, pertama di sini kita bahas dulu untuk bidang dalam bola. Tadi kan ini adalah persamaan untuk laju transfer panas overall-nya. Di sini kalau bidang dalam itu kan kita notasikan dengan A1. Nah, jadi ini sebenarnya secara urutannya itu penurunan persamaannya itu kurang lebih sama dengan yang silinder. Jadi di sini mungkin saya tidak terlalu detail, tidak sedetil menjelaskan ketika di materi yang silinder tadi. Jadi di sini untuk bidang dalam kita tuliskan ada A1 di sini. Jadi yang awalnya di sini kan ada 1 per HA dikali A1. Ini A1-nya naik ke atas. Jadi di sini hilang kan. Tinggal 1 per HA. Nah, kemudian untuk supaya persamaan di atas ini tidak berubah, makanya yang di persamaan konduksinya ini kita tambahkan dikalikan dengan A1, sama halnya juga dengan konveksi kedua, kita kalikan dengan A1. Kemudian seperti biasa, untuk A1-nya dijabarkan persamaannya, di mana A1 sama dengan 4πr1 kuadrat, di sini. Ini persamaannya dijabarkan, di sini juga. Di sini A1 dan di sini A2. Sudah dijabarkan. Kemudian kita bisa mencoret ini. Di sini ada 4π, bisa kita coret. Di sini juga ada 4π, bisa kita coret. Jadi persamaannya lebih sederhana, kita peroleh persamaan ini. Nah, karena ini bentuknya sudah Q sama dengan, sama seperti di silinder tadi ya, U, A, delta T, overall. Nah, di sini karena di sini kan udah ini A1. Nah, ini udah delta T. Berarti yang 1 per penyebutnya ini adalah U1. Jadi di sini kita dapatkan U1-nya adalah ini yang saya beri kotak merah.
Nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan untuk yang penyusunan persamaan U apabila kita tinjau dari bidang yang luar. Nah, untuk bidang luar, di sini sebentar. Di sini persamaannya masih saya keep di sini. Kemudian karena bidang luar tadi kita notasikan dengan A2, maka di sini kita tuliskan A2 di bagian pembilangnya. Dan seperti biasa, untuk yang persamaan konveksi pertama, karena dia tidak mengandung A2 dalam persamaannya, maka kita kalikan dengan A2. Untuk konduksi juga kita kalikan dengan A2, sementara untuk yang konveksi kedua ini, karena A2-nya sudah naik, maka di sini kan hilang kan, karena sudah naik ke pembilang. Nah, kemudian ini sama, urutannya sama dengan yang tadi juga, di mana di sini A2-nya kita jabarkan persamaannya menjadi 4πr2 kuadrat. Di hasil penjabaran A2, di sini juga penjabaran A2, di sini ada penjabaran A1. Kemudian ini penjabaran A2. Nah, dari sini seperti biasa kita coret mana yang mengandung 4pi, pembilang dan penyebutnya, sehingga diperoleh persamaan untuk Q-nya sebagai berikut. Ini apabila kita tinjau dari bidang luar bola. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa ini seharusnya U2. Ini saya koreksi dulu sedikit. Nah, ini harusnya U2 karena kita meninjaunya dari bidang yang luar. Jadi kita bisa peroleh dari persamaan yang ini tadi, U2 sama dengan 1 per penyebutnya ini. Nah, ini sebenarnya secara urutannya, penurunan persamaannya kurang lebih sama dengan silinder yang sudah saya sampaikan tadi. Yang perlu diperhatikan adalah luas permukaannya jangan sampai salah. Nah, kemudian untuk menguji pemahaman mahasiswa, saya meminta untuk kerjakan soal latihan yang saya berikan di sini. Nah, di sini ada sebuah kontainer berbentuk bola yang terbuat dari logam digunakan untuk menyimpan nitrogen cair pada suhu 77 Kelvin. Ini suhunya 77 Kelvin. Kontainer tersebut memiliki diameter 0,5 dan dilapisi insulasi yang mengandung silika powder. Tebal insulasi adalah 25 mm. Kemudian permukaan luar insulasi terpapar udara sekitar pada suhu 300 Kelvin. Jadi permukaan luarnya terpapar udara pada suhu 300 Kelvin. Diketahui koefisien transfer panas konveksi antara udara luar dengan permukaan insulasi sebesar 20. Berarti ini adalah H. Dan di sini kalian diminta untuk menghitung laju transfer panas yang menuju nitrogen cair. Kenapa yang menuju nitrogen cair? Karena kalau misalnya kita perhatikan di sini, suhu nitrogen ini jauh lebih rendah dibandingkan suhu udara di luar kontainer tersebut. Jadi kan tadi suhu udara sekitarnya itu 300 Kelvin dan suhu nitrogennya 77. Berarti ini otomatis transfer panasnya terjadi dari udara luar menuju ke nitrogen cair. Makanya kalian diminta untuk menghitung laju transfer panas yang menuju nitrogen cair itu berapa. Kemudian perlu saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai terpaku pada ilustrasi dan persamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi persamaan yang disusun itu harus disesuaikan dengan case atau kasus yang diberikan. Nah, untuk kasus ini kalian harus perhatikan juga bahwa koefisien transfer panas konveksi yang diketahui di sini hanya ada 1. Jadi kalian tidak bisa menggunakan persamaan tadi yang sudah saya jelaskan itu langsung kopas gitu aja karena ini kasusnya beda. Jadi coba diperhatikan lagi. Kemudian dicoba dikerjakan. Di sini mekanisme transfer panasnya tuh apa aja yang terjadi.
gitu. Kalau misalnya ada konveksi dan konduksi, konveksinya ada berapa, konduksinya ada berapa, coba dipahami dulu, kemudian diselesaikan. Kalau misalnya ada kendala dalam menyelesaikan soal ini, silahkan disampaikan pertanyaannya. Nanti insya Allah akan saya bantu. Untuk materi pertemuan 8 ini saya rasa cukup. Sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jangan lupa dikerjakan soalnya dan ditanyakan kalau misalnya ada yang belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.